Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, dan kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-28 dari kitab Matan Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Untuk itu mohon disimak dan dikaji bersama dari kajian pada kata mutiara yang ke-8 dari kitab Iqadul Imam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mastudi'ah min ghairi bisarairi dhahara fi syahadati dhawahir. Mastudi'ah, ma adapun sesuatu apapun, ma adapun sesuatu, ma atau bermakna ma adapun apapun, ustudia yang disimpan, diletakkan. Jadi nanti kita akan jelaskan makna ustudia, sehingga saya artikan di sini diletakkan untuk disimpan. Min ghaibis sarairi, di dalam rahasia kegaiban, di dalam kegaiban yang bersifat rahasia-rahasia atau disimpan di dalam batin. Itu pasti dhuhara pasti akan muncul. Apa-apa yang tersimpan di dalam batin, ya apa-apa yang tersimpan di dalam ruh, apa-apa yang tersimpan di dalam kolbia kita, baik berupa nur ilahiyah maupun nur ma'rifah, atau apapun yang disimpan di dalam batin kita itu pasti nanti akan dhuhara masih akan muncul fi syahadati dhawahiri, sebagai bukti penampilan dari sesuatu yang tersimpan itu. Intinya bahwa apapun yang muncul di permukaan, yang muncul, yang hadir di dalam kehidupan kita, baik perilaku kita, sikap kita, pekerjaan kita, semuanya yang muncul di permukaan yang bersifat dhahir itu merupakan cerminan daripada sesuatu yang ada di dalam batin. Itu makna hakikinya itu seperti itu. Maka itu perlu kita bangun batinia kita. Sesuatu yang tersimpan pada diri kita itu harus kita bangun dengan baik. Dan sesuatu yang kita simpan adalah, kalau ingin penampilan nanti hasilnya baik secara dhahir, maka tentu kita harus menyimpan sesuatu yang baik pula. Ustudia, apa yang dimaksud dengan ustudia? Aiwudia, maksudnya adalah aiwudia, maknanya adalah diletakkan. Ya, fal istida, maka adapun lafaz istida, wa adapun lafaz istida itu wad'u syai'i, meletakkan sesuatu fi mahalin, pada suatu tempat, liyufadho, agar supaya terjaga atau supaya tersimpan dengan baik. Itu makna istudia. Jadi ustudia itu adalah meletakkan sesuatu. Ya, meletakkan. Ustudia itu sesuatu yang diletakkan. Karena itu menjadi kata fi'il itu istudia itu. Fi'il mabni, bukan mabni maklum tapi mabni majhul itu, ya. Sedangkan masdarnya adalah fal istida. Istida itu adalah wad'u syai'i, meletakkan sesuatu
di sebuah tempat. Apa tujuannya meletakkan sesuatu di sebuah tempat? Adalah liyufadhu, agar supaya terpelihara, terjaga, tersimpan dengan baik. Wa ghaibus sarairi, maka adapun makna ghaibus sarair, adapun ghaibus sarair itu maknanya adalah batinuha, adalah batin ya, daripada rahasia-rahasia. Sesuatu yang tidak tampak itu namanya batin. Sesuatu yang ada di dalam itu maknanya ghaib, ghaibus sarair. Wal muradu, adapun yang dimaksud bis sarair dengan istilah sarair di sini, adapun yang dimaksud dengan sarair itu al-qulubu, hati, daripada hati-hati kita. Al-qulub jamak daripada qalbun, qulubun, hati. Wal arwahu, dan ruh-ruh, itu yang dimaksudkan dengan sarair. Artinya kalau dikaitkan kata-kata mastudia, bahwa apapun yang disimpan di dalam batin, ya, di dalam batin maksudnya, di dalam batin itu disimpan dari bagian daripada hati maupun bagian daripada ruh sebagai tempat simpanannya itu, maka pasti segala sesuatu yang tersimpan di dalam ruh, di dalam hati kita semua itu nanti akan muncul sebagai bukti penampilan-penampilan, ya, nanti pasti akan muncul itu, merupakan bagian daripada suara hati. Wa syahadatud dawahir, adapun yang dimaksud dengan syahadatud dawahir itu maksudnya adalah fi dhahiril jawari, nanti akan muncul pada penampilan daripada jasad, penampilan daripada jawarih, anggota-anggota tubuh. Kultu, saya katakan, mas tauda'ah, mas segala sesuatu istauda'ah, yang telah meletakkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala fil qulubi, di dalam hati-hati manusia, apa-apa atau segala sesuatu yang mana Allah telah meletakkan ke dalam hati manusia, wa ja'alahu, dan akan menjadikan siapa Allah hu akan mastudiah atau isdia, atau dalam kata lain istida, wa ja'alahu, dan menjadikan siapa Allah hu akan al istida, sesuatu yang diletakkan, sesuatu yang disimpan fiha, di dalam hati, min khairin, dari kebaikan, au syarrin, atau dari kejelekan. Apa-apa yang telah disimpan oleh Allah, ya, di dalam hati manusia, dan kemudian Allah menjadikan segala sesuatu yang disimpan di dalam hati itu min khairin au syarrin, ada kalanya yang disimpan itu kebaikan atau kejelekan, min nurin, dari cahaya, au zulmatin, atau kegelapan, min ilmin, dari ilmu, au jalin, atau kebodohan. Ini sesuatu yang bisa diletakkan, yang disimpan di dalam hati dan ruh manusia ini, sifat-sifat ini. Jadi sifat cahaya, sifat kegelapan, ilmu, kebodohan, min rahmatin, sifat kasih sayang, au kiswatin, atau sifat yang kasar, min bukhlin, ya, dari bakhil, dari sifat bakhil, au syahid, atau dari sifat kikir, au karomin, atau dari kemuliaan, sifat mulia, wa sakhoin, dan sifat dermawan, wa qabdin, dan susah, wa bastin, dan bahagia, wa yaqrutin, dan sadar, wa ghaflatin, atau lupa, wa ma'rifatin, dan ma'rifah, au nukronin, atau ingkar, au ghairi dzalik, atau lain
lain atau awir dzalik atau selain daripada itu semua. Minal akhlaki, yang merupakan bagian daripada akhlak al-mahmudati, yang terpuji, awil madmumati, atau yang tercela. La budda, ini pasti, tidak akan tidak, artinya wajib atau pasti ayyadharu akan muncul apa azharu dzalika, pengaruh daripada sifat-sifat akhlak yang terpuji maupun yang tercela. Alal jawarihi, sifat-sifat yang terpuji artinya yang bersumber dari hati, atau sifat-sifat yang tercela yang bersumber dari hati, itu semua itu akan muncul, pasti itu akan muncul sebagai pengaruh, ya, muncul di dalam perbuatan zahir kita, itu nanti akan dimunculkan di situ. Sebagai apa itu? Sebagai pengaruh daripada apa yang ada di dalam sanubari, hati sanubari setiap manusia. La buddha, tidak bisa tidak, artinya pasti ayyadharu akan muncul apa asaru dzalika, pengaruh daripada akhlaknya hati, baik yang terpuji maupun yang tercela. Alal jawarihi, terhadap anggota-anggota tubuh. Min adabin, mulai dari etika, wa tahdhibin, dan budi atau tata krama, wasukunin, dan ketenangan, watumakninatin, dan wasukunin, dan ketenangan, watumakninatin, dan tumakninah, warizanatin, dan dalam arti juga ketenangan pikiran dan ketenangan hati, wabadlin, dan mempunyai sifat memberi, wafin, dan pemaaf, autoshin, atau sifat ceroboh atau sembrono, wakolkin, dan sifat risau atau galau gelisah, wagodobin, dan marah, wagoiridalik, dan lain daripada itu semua. Itu minal ahwalil qalbiyati, itu semua merupakan bagian daripada ahwalnya, keadaan daripada hati atau sesuatu yang bersifat qalbiyah. Wal a'malil qalbiyah, dan merupakan, dan juga merupakan daripada amal-amal al-qalbiyah yang bersifat jawarih, yang bersifat yaitu raga. Qala dawuh sapa Allah taala wa taala, ta'rifuhum bisimahum. Ta'rifuhum, kamu bisa mengenali mereka, bisimahum, dengan ciri-ciri mereka. Ya, orang itu kadang-kadang tidak bisa melihat secara langsung, ya, akan sifat seseorang secara langsung, sejatinya yang sifat orang ini baik atau tidak, itu kadang-kadang sulit untuk mengetahui secara langsung. Tetapi seseorang itu akan bisa melihat atau diperlihatkan dengan ciri-cirinya saja. Ya, mereka bisa mengenali dengan ciri-cirinya saja. Dan ciri-ciri yang muncul dari penampilan, ciri-ciri yang muncul yang ada pada penampilan zahir itu merupakan apa? Merupakan sesuatu yang tersimpan, ya, merupakan cerminan dari sesuatu yang tersimpan yang ada di dalam jiwanya, hatinya, atau yang ada pada ruh seseorang. Ta'rifuhum bisimahum. Di dalam ayat yang lain, simahum fi wujuhihim. Simahum sebagai ciri-ciri mereka, fi wujuhihim, itu ada, ya, terlihat pada wajah-wajah mereka. Ya, jadi ciri-ciri yang ada pada wajah itu, ada pada wajah ciri yang cemerlang, ciri yang jernih, ciri yang bercahaya, yang muncul pada raut wajah seseorang, itu merupakan cerminan kejernihan daripada hati seseorang. Itu pasti seperti itu, pasti seperti itu. Maka itu untuk mengenali seseorang itu baik dan tidak itu memang sulit, tapi kita hanya bisa diperlihatkan oleh ciri-cirinya saja. Ada orang
dikatakan baik, ada orang dikatakan orang ini soleh atau akhlaknya mulia. Tentu akan bisa diperlihatkan dari ciri-cirinya saja. Apa diantaranya? Tentu bahwa orang yang soleh, orang yang punya jiwa jernih, itu tentu tidak akan memunculkan sesuatu yang secara dohir itu sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau ada orang dikatakan soleh tapi tampilan dohirnya itu sebagai orang pembuli, pemfitnah, pencela, ya, pemarah, mana mungkin itu bisa dikatakan orang itu baik? Tidak bisa dikatakan baik. Jadi kebaikan hati seseorang itu cukuplah nanti dilihat dari dohirnya saja, ya, cukup dilihat dari penampilan dohirnya saja. Ini simahum fi wujuhim ada di dalam surat Al-Fatah ayat 29. Waqala dan dawuh siapa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man sarro, man adapun barang siapa sarro yang merahasiakan siapa man. Sariratan akan sebuah rahasia. Kasahullah. Maka Allah akan memakai, artinya menutup kepada orang yang merahasiakan rahasia. Kasahu akan memberikan pakaian, akan menutupi kepada orang yang merahasiakan rahasia siapa Allah memakaikan rida'ah akan pakaian daripada apa? Pakaian daripada pakaian sariro. Ini penting bahwa kita itu jangan gampang-gampang lah mengeluarkan, menampilkan sesuatu yang bersifat rahasia itu. Ya, barang siapa yang rahasia perlu kita rahasiakan ya, dari setiap kebaikan yang ada pada kita semua itu. Biar bahwa kebaikan-kebaikan yang kita rahasiakan, terutama kebaikan yang ada di dalam hati ini, tidak kita buka-buka, tidak kita siarkan kebaikan kita, ya, tidak kita blow up ya akan amal soleh kita. Maka insya Allah rahasia-rahasia baik kita itu nanti akan diberikan apa tutup oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditutupi dengan tutup yang indah oleh Allah. Fa'alul jawarih, maka adapun aktivitas daripada anggota tubuh itu tabiatun selalu mengikuti li ahwalil qulubi terhadap kondisi daripada qalbiyah seseorang. Faman barang siapa auda'a meletakkan atau menyimpan siapa orang fi sirri ghaibihi di dalam rahasia batinnya seseorang, menyimpan ma'rifatan akan kemakrifahannya, ma'rifatan maulahu akan kemakrifahan kepada sang kekasihnya, dalam hal ini Allah, maka lam yatlub, pasti seseorang itu tidak akan pernah mencari ya min siwahu, dari sesuatu yang selain Allah. Jadi kalau kita itu ya sering-sering atau sering mengupdate, sering mentajadud, memperbaiki, mengupdate hati ini untuk selalu muraqabah kepada Allah dengan cara meletakkan ya, dengan selalu menyimpan rahasia-rahasia, menyimpan sesuatu kemarifahan di dalam hati ini kepada Allah, maka pasti orang itu tidak akan pernah mencari sesuatu yang selain Allah. Wa man auda'ah, dan barang siapa yang menyimpan fi sirri ghaibihi, di dalam rahasia keghaibannya, artinya di dalam batin qalbiyahnya, menyimpan al-jahla, kebodohan, bimaulahu akan kekasihnya, dalam hal ini Allah, ta'allaqo bima siwahu, ta'allaqo pasti orang itu akan selalu menggantungkan bima dengan sesuatu siwahu yang selain Allah. Wahkada, dan seperti inilah apa ahwalu dohiri, kondisi dohir ya. Wahkada, dan seperti inilah ahwalu dohiri, adapun kondisi dohir yutabiatun selalu mengikuti li ahwalil batini, kepada yaitu kondisi batin, kama taqaddama sebagaimana yang telah lalu penjelasannya fi qoulihi, di dalam penjelasan atau di dalam dawuhnya musannif
di dalam dawuhnya Ibnu Athaillah Sakandari, tanawwa'at ajnazul a'mali litanawwi waridatin al ahwali fal usratu tadullu ala sarirah wal kalamu sifatul mutakallim wa ma fika huwa dhaharu ala fik wa kullu ina'in billadhi fihi yarshah wa ma khamarul qulub falal wujuhi azharuhu wallahu ta'ala alam. Ini karena sudah dijelaskan di poin pertama dulu, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi dan tidak perlu saya maknai daripada apa yang dimaksudkan dengan apa dari kata-kata tanawwa'at ajnasul a'mal, itu tidak saya jelaskan kembali karena sudah cukup. Mudah-mudahan kajian hari ini akan memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, dan sebentar lagi kita akan berpindah kepada kata mutiara yang ke-29. Wa akhirat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.